Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad Nurullah sirri wa sirri fi sirri la Allah asma wa sifat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma la ilaha illa antal awal wal akhir wa antal batin was zahir. La haula wa la quwwata illa billah. Saudara-saudara yang saya cintai dan yang saya sayangi dimanapun berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat sehat jasmani dan rohani, rahmat panjang umur insya Allah, serta rahmat ilmu dan rahmat kesejahteraan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara, betapa banyak saudara-saudara kita yang bertanya tentang bagaimana cara mengalami Tuhan. Saudara, rahasia atau cara atau ilmu mengalami Tuhan itu tidak mungkin saya sampaikan di media sosial, karena ilmu ini adalah ilmu yang tertinggi di antara semua ilmu, artinya penghabisan segala ilmu. Kenapa yang dikatakan penghabisan segala ilmu? Karena ini melalui proses kematian yang disebut mati sebelum mati, atau bahasa lain disebut mati di dalam hidup. Ketika kita sudah melalui proses kematian, yaitu mati sebelum mati, lalu disitulah kita dibangkitkan dalam keadaan suci mengalami Tuhan. Saya hanya sekedar memberikan satu gambarannya, tapi rahasianya tidak saya ungkap di sini. Mengalami Tuhan adalah salah satu pelajaran yang tertinggi. Bisa dikatakan pelajaran yang sangat pelik. Karena puncaknya segala ilmu. Gambaran-gambarannya, kita harus sampai kepada Allah. Kalau kita sudah sampai kepada Allah,
pasti mengalaminya. Orang bercerita tentang ma'rifat tasawuf, bercerita tentang tauhid, tapi dia belum mengalami Tuhan. Itu hanyalah teori. Perlu keberanian, saudara. Tapi banyak orang takut. Kenapa banyak orang takut? Karena selama ini kita terdoktrin, terdogma dengan pengetahuan syariat. Contoh, saudara, kasih contoh supaya mendekatkan ilmu ini. Mana mungkin kita bisa mengalami, merasakan laut itu kalau kita tidak sampai ke lautnya. Lalu mengalami Tuhan seperti apa? Tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Contoh, lihat pohon kayu. Dia sebagai pohon kayu, ya dia mengalami kayu. Tapi kan tidak bisa diungkapkan seperti apa sih. Ini juga sudah sering saya jelaskan. Contoh lain, saya sebagai supir, ya saya mengalami, merasakan, oh seperti ini loh rasanya supir. Tapi tidak bisa menjelaskan kepada orang lain. Ya supir itu yang sendiri yang mengalaminya. Subhanallah. Jadi kita harus sampai kepada Allah dulu, baru bisa mengalami. Tapi sampai kepada Allah bukan perkara mudah. Sekali lagi butuh keberanian. Apa sih yang dimaksud inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Dari Allah kembali kepada Allah. Nah, kalau kita semua kembali kepada Allah, pasti mengalami Allah. Pasti. Tapi banyak juga orang, dia sudah merasa sampai kepada Allah, tapi belum mengalami. Nah, ini saya katakan keliru pahamnya. Karena orang yang sudah sampai pasti mengalami, mustahil tidak. Mohon maaf, mustahil ilmu ini saya sampaikan di media sosial. Cukup hanya memberikan satu gambaran pandangan. Kalau misalnya bisa ditangkap, alhamdulillah. Kalau tidak bisa, jangan pernah berputus asa. Itulah sebabnya saya membuat satu grup. Tujuan saya karena supaya ada titik akhir kita.
supaya tahu sampai di mana sudah kita ini. Kita sekolah, tapi tidak tahu apakah saya SMP, SMA, apakah saya sudah kuliah dan lain sebagainya. Harus tahu. Jadi saudara-saudara, mohon maaf, tidak mungkin saya menyampaikan hal ini, rahasia ini di media sosial. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi, orang yang sudah betul-betul mengenal Allah, itu artinya dia sudah sampai kepada Allah. Setelah sampai, pasti dia mengalaminya. Orang mengalami apa itu, jujur, jangankan mati, membayangkan kematian aja sudah nikmatnya luar biasa. Apalagi mengalami mati. Karena mati itu menikmati. Mati artinya menikmati. Assalamualaikum.